Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 16 ayat yang ke-7 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Saudara, pernahkah setiap dari kita berada dalam satu situasi di mana kita ini tuh hopeless, kita ditindas, kita mau melawan, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan inilah yang dialami oleh Hagar. Bagaimana sampai akhirnya dia melarikan diri karena dia sudah mengandung. Kemudian Sarah menjadi sangat jealous, sangat iri hati, tidak terima dengan perlakuan Hagar karena merasa Hagar sekarang menjadi nyonya, menjadi tuan di atas Sarah, padahal Sarah itu adalah istri Abraham yang asli. Akhirnya meninggalkan karena ditindas dengan sangat kuat. Tapi dalam posisi di mana dia hopeless, dalam posisi di mana dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, di situ Tuhan datang. Tuhan menyapa Hagar. Tuhan tidak meninggalkan Hagar. Mungkin secara sekilas kita melihat apa yang Allah perintahkan itu nggak masuk akal. Allah bilang seperti ini, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Tuhan menyuruh agar Hagar itu lebih lagi, nggak apa-apa, tinggal lo bersama dengan nyonyamu itu. Kamu nggak apa-apa, tinggal di bawah kekuasaannya dalam penindasannya. Seringkali kita itu mindsetnya itu adalah kalau susah, ya ubah Tuhan jadi lebih baik lagi. Tapi seringkali bukan itu yang terjadi. Bahkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia bukannya tetap di zona nyamannya. Dia mau datang ke dalam dunia ini, menderita, mengalami penindasan selama dia menjadi manusia di dunia ini. Dan Tuhan yang bersama dengan setiap dari kita. Yesus itu yang bersama dengan setiap dari kita. Bahkan kalau dikatakan di ayat yang ke-13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudara, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Mungkin kita merasa sendiri, mungkin kita merasa tidak ada yang peduli dengan kita. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan lihat, Tuhan tahu kondisi kita. Dan dia adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan setiap dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan setiap dari kami, dan biarlah ini menjadi pengingat buat kami ketika kami terus menjalani sisa kehidupan kami di tahun 2024 ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.